Seperti yang telah saya janjikan juga Indra akan memberikan gambaran pergerakan rupiah yang cukup liar sepanjang kuartal ketiga lalu yang diakibatkan oleh isu dari tapering Fed. Ya memang Eka, yang dapat kita lihat secara umum bahwa pada akhir-akhir ini kita mengalami suatu sedikit nampak panik pasar itu terhadap rupiah, bahwa ini ketika The Fed akan menarik uangnya dari peredaran di perekonomian global, ini apa yang akan terjadi dengan rupiah? Kepanikan ini yang sedikit banyak ini memberikan suatu peluang terjadinya spekulasi terhadap mata uang rupiah, sehingga mata uang tersebut cenderung melemah pada akhir-akhir ini. Dan yang patut kita tekankan di sini bahwa pada akhir tahun ini, yaitu pada bulan Desember, setidak-tidaknya ada dua isu yang sangat penting yang akan mempengaruhi perekonomian global termasuk Indonesia, yaitu yang pertama mengenai masalah tapering the Fed, dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah masalah perseteruan fiskal antara kubu Partai Republik dengan Presiden Obama, di mana kedua hal ini selalu saja secara konsisten memberikan suatu dampak yang kurang begitu menyenangkan terhadap pasar. Lalu apa sih yang akan dapat terjadi dengan adanya kedua hal tersebut? Yang jelas akan ada suatu potensi yang tidak terlampau menyenangkan terhadap perekonomian global, sehingga seandainya hal ini tidak disikapi secara responsif oleh pemerintah maupun hal-hal yang terkait di negara Indonesia, maka akan memberikan suatu dampak yang kurang menggembirakan. Dapat kita lihat pada chart berikut, di mana untuk mata uang rupiah secara historikal kita lihat pada tahun 2008, kita tarik sedikit ke belakang, yaitu sekitar 5 tahun yang lalu, di mana pada bulan November 2008 Federal Reserve Amerika Serikat memulai program stimulus moneter. Dampaknya dapat kita lihat secara cukup jelas bahwa setelah bulan November 2008 rupiah cenderung menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan catatan, beberapa bulan sebelum bulan November, rupiah naik secara sangat luar biasa. Lalu ketika The Fed memulai stimulus, rupiah beranjak menguat. Ini memberikan suatu sinyalemen bahwa sebelum terjadinya QE ataupun quantitative easing yang dilakukan oleh The Fed, terjadi suatu serangan spekulasi yang sangat tajam, sehingga dolar meloncat dari 8.000 sehingga hampir ke level maksimum itu sekitar 12.500-an di pasar spot. Nah, ini yang akan kita tegaskan kembali bahwa adanya suatu faktor spekulasi yang sangat besar terhadap pergerakan rupiah. Lalu dengan adanya pergerakan ataupun adanya monetary easing dari The Fed, dolar Amerika Serikat cenderung melemah terhadap mata uang utama lainnya, termasuk terhadap Indonesia. Namun ketika memasuki bulan Juli 2011, rupiah kembali kehilangan kekuatannya terhadap dolar Amerika Serikat dan sampai hari ini cenderung bergerak melemah. Artinya apa? Bahwa dengan adanya suatu kebijakan terglobal yang terjadi pasca krisis keuangan, Indonesia hanya menikmati ataupun menerima dampak positif yang tidak terlampau besar, baik dari sisi kurs maupun dari sisi perkembangan pada perekonomian domestik, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya Ikan tadi, bahwa kita menghadapi kita sedikit mengalami peningkatan, namun ternyata pada akhir-akhir ini daya saing ataupun kekuatan dari ekonomi kita ini cenderung tergerus untuk melemah, sehingga dengan kembali melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sejak 2011 sampai pada hari ini, kita mendapatkan suatu sinyal bahwa meskipun kondisi domestik membaik sedikit, namun rupiah gagal menjalankan fungsinya secara stabil dan dia cenderung mengalami tekanan, baik itu dari faktor eksternal maupun dari faktor yang bersifat spekulatif. Nah, terhadap hal ini dapat kita lihat juga untuk BI rate ataupun suku bunga acuan Bank Indonesia,
di mana begitu The Fed melancarkan suatu kebijakan stimulus moneter, maka tingkat suku bunga Bank Indonesia dapat diturunkan oleh Bank Indonesia, sehingga mulai dari sekitar November itu pada angka sekitar 9,5%, beranjak-anjak dapat diturunkan sehingga sempat menyentuh kisaran yang cukup rendah, yaitu di bawah 6%, yaitu sekitar 5,75% di sekitaran bulan Maret sampai bulan Juli. Namun seperti yang telah dikemukakan oleh Ika barusan, bahwa dengan adanya niat ataupun isu The Fed akan menarik stimulus moneter, ternyata kebijakan BI untuk menahan suku bunga juga tidak dapat berlangsung lama. Jadi baru saja isu akan dilakukan suatu penarikan ataupun tapering oleh The Fed, market sudah panik. Dan dapat kita lihat kembali di pasar falas untuk rupiah di pasar spot, begitu ada isu penarikan stimulus oleh The Fed, rupiah loncat sangat lemah sekali dan dari sempat menembus kisaran 11.500. Itu baru isu. Lalu market sudah panik. Dan ini memberikan suatu sinyalemen yang kurang begitu menggembirakan, bahwa dengan adanya hal ini, meskipun BI dengan serta-merta meningkatkan suku bunga acuan untuk menjaga terjadinya capital outflows dan menjaga kestabilan rupiah, namun ternyata daya ataupun instrumen yang dilakukan oleh BI, kebijakan tersebut memiliki daya yang tidak terlampau besar dan belum bisa menahan merosotnya nilai rupiah. Demikian hal yang dapat kita ambil di sini adalah mendekati gonjang-ganjing The Fed maupun masalah fiskal di Amerika Serikat. Suatu karakter yang paling penting untuk kita catat adalah rupiah masih sangat rentan terhadap isu eksternal maupun secara spekulatif. Dan ini akan memberikan suatu dampak yang cukup besar, kecuali Bank Indonesia akan memberikan suatu kebijakan-kebijakan yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya capital outflow. Secara umum, Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk meningkatkan suku bunga acuan pada tahun depan. Dan dalam hal ini kami secara tegas menyampaikan bahwa kami tidak melihat adanya kemungkinan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan pada tahun-tahun mendatang. Sehingga bagaimana dampaknya terhadap perekonomian nasional maupun domestik, Anda akan simak terus, karena kita masih akan menyimak ataupun memberikan suatu analisa-analisa yang lebih detail mengenai apa yang akan terjadi di 2014. Untuk itu simak terus di fibisnews.com. Demikian Fibis Fokus Special Outlook untuk kali ini. Happy trading dan salam Fibis!